Pada video kali ini, kamu akan mengetahui apakah kamu seorang yang keras kepala atau kamu seorang yang mudah menerima nasihat. Simak video saya berikut ini. Di dalam kehidupan manusia, tentu saja kita seringkali diperhadapkan dengan satu keadaan. Dan dalam satu keadaan itu terkadang ada orang lain, baik itu keluarga, orang tua, atau sahabat yang memberikan nasihat. Nah, ketika seseorang diberikan nasihat, maka di situ akan ditunjukkan kepada orang yang menerima nasihat itu apakah dia menerima nasihat tersebut atau dia keras kepala. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang yang sudah bekerja begitu lama, mungkin sekitar 15 tahunan, dan tidak pernah pulang ke kampung halamannya sepanjang itu. Kemudian ia mengajukan pengunduran dirinya. Dan ketika dia mengajukan pengunduran dirinya, maka pimpinannya memanggil dia untuk berbicara. Karena dia adalah seorang yang dikenal pekerja keras, berdedikasi, dan disiplin, maka pimpinannya itu memanggil orang tersebut. Ketika pimpinan itu memanggil orang tersebut, pimpinan itu memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah dia akan menerima bonus yang selama ini tidak pernah diberikan selama 15 tahun, atau dia mau memilih mendapatkan 3 buah nasihat yang sangat penting dalam kehidupannya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya orang ini menjatuhkan pilihan untuk menerima 3 buah nasihat tersebut. Kemudian pimpinannya yang sudah sepuh, yang sudah senior, itu memberikan 3 buah nasihat. Nasihat yang pertama yaitu dikatakan bahwa supaya janganlah kamu mencari jalan pintas. Jangan mencari jalan pintas. Nasihat yang kedua, jangan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang tidak baik, karena itu bisa mengancam nyawamu. Yang ketiga, pemimpin itu berkata bahwa janganlah mengambil keputusan saat kamu sedang emosi. Kalau kamu mengikuti 3 nasihat ini, maka kamu akan menjalani kehidupan dengan baik, terlindungi, dan dihindari dari keputusan yang salah. Kemudian sang pemimpin itu memberikan 3 buah roti. 2 roti yang sedang dan 1 roti yang besar. Dan pemimpin itu berkata, roti yang besar hanya boleh kamu makan ketika kamu sudah berjumpa dengan istrimu, dengan keluargamu di kampung. Singkat cerita, orang ini mengadakan perjalanan kembali ke kampung halamannya. Karena sudah lebih dari 15 tahun, dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, sehingga dia diperhadapkan dengan kondisi yang jauh berbeda. Banyak hal yang dia sudah tidak ketahui. Dan selama ini dia juga tidak pernah berkomunikasi atau lost contact dengan istrinya. Ketika ada di persimpangan jalan, dia berjumpa dengan beberapa orang yang ada di persimpangan jalan. Dia bingung jalan yang mana yang dia harus pilih. Kemudian dia bertanya kepada orang yang ada di simpang jalan itu. Jalan manakah yang harus diambil untuk menuju desanya? Lantas ada 2 orang yang memberikan jawaban. Oh, kamu jalan ke kiri saja. Jalan ini adalah jalan yang paling cepat. Tapi orang kedua berkata,
menurut saya kamu harus mengambil jalan yang ke kanan. Jalan yang ke kanan ini mungkin tidak secepat jalan yang ke kiri, tapi jalan yang ke kanan ini itu lebih aman. Kemudian orang ini berpikir jalan mana yang satu jalannya ke kiri lebih cepat. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian dia mulai jalan ke arah kiri. Sedikit ya, ada beberapa ratus meter dan kemudian dia mendapati bahwa jalan itu semakin lama semakin menyempit. Dan kemudian tiba-tiba dia mulai berpikir, nasihat pimpinannya itu yang berkata, janganlah mencari jalan pintas. Kemudian dia berhenti menjalani jalan ke kiri itu, dan lantas dia kembali ke simpang tadi, dan dia mengambil jalan yang ke kanan. Dan kemudian dalam perjalanannya yang ke kanan, dia berpapasan dengan orang yang lain. Oh, kamu mau menuju desa itu ya? Syukur sekali kamu mengambil jalan ini, karena jalan ini memang lebih jauh, tapi jalan ini ramai. Jalan ini ramai sehingga tidak ada perampok. Di sana jalan yang satu lagi itu adalah jalan yang sepi, yang kecil dan banyak sekali perampok. Banyak sekali orang yang ingin menempuh jalan potong, jalan pintas, akhirnya mereka justru kehilangan kekayaan atau harta bawaan karena dirampok di jalan tersebut. Nah, dari situ orang itu mulai mendapatkan faedah, kebaikan dari nasihat pimpinannya. Kemudian setelah dia menjalani, sampailah dia di satu tempat transit, ya karena perjalanan menuju desanya itu tidak bisa ditempuh dalam satu hari. Dia harus menginap di satu penginapan sederhana yang ada di daerah tersebut. Nah, ketika dia sedang bermalam, pada satu waktu di tengah malam tiba-tiba ia mendengar jeritan seorang wanita yang berteriak-teriak. Dia sangat ingin sekali untuk membuka pintu kamarnya dan keluar dari kamarnya untuk melihat apakah yang sedang terjadi. Tapi ketika dia ingin melangkah, dia teringat apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Nasihat yang kedua, janganlah memiliki keingintahuan yang besar terhadap hal-hal yang tidak baik, karena itu bisa membahayakan nyawamu. Akhirnya dia membatalkan niatnya tersebut dan kemudian dia tetap berada di kamar. Pada pagi harinya, ketika dia keluar dari kamar, dia melihat bahwa penginapan itu begitu mengagetkan kondisinya. Banyak sekali yang berserakan. Dan kemudian penjaga penginapan itu kaget menjumpai dia. Oh, Bapak tidak, tadi malam tidak kenapa-kenapa? Tidak. Oh, Bapak tidak mendengar jeritan wanita itu? Ya, saya dengar. Tapi saya tidak keluar kamar. Oh, syukurlah Pak, Bapak tidak keluar kamar. Rupanya jeritan wanita itu adalah jeritan yang sengaja dilakukan oleh para perampok. Ya, untuk menarik perhatian yang penginap-penginap, tamu-tamu di penginapan ini. Ketika mereka keluar, mereka dirampok, mereka disakiti, bahkan ada yang sampai dibunuh. Bersyukur Bapak tidak keluar sehingga Bapak aman, tidak terganggu apapun juga. Wah, dia sangat bersyukur sekali. Dia sangat bersyukur sekali. Kemudian setelah dia membayar penginapan, dia melanjutkan perjalanan menuju ke desanya. Menjelang petang hari, tibalah dia di depan halaman rumahnya. Kemudian karena itu adalah desa, ya desa itu biasanya kalau tidak ada listrik, tidak ada apa, maka petang hari pun orang sudah banyak yang tidur. Nah, ketika dia masuk ke rumah dan dia sengaja ingin memberikan kejutan kepada istrinya, dan ketika dia masuk ke dalam rumah, dia melihat di ruangan tengah tidak ada istrinya, dan kemudian dia mengendap-endap untuk masuk ke dalam kamar.
Ketika di dalam kamar, dia melihat bahwa istrinya sedang tidur dengan seorang pria lain, dengan seorang laki-laki lain. Wah, di situ dia bergejolak emosionalnya. Emosinya itu bergelora. Ketika dia mau ke dapur dan mengambil parang, mengambil golok, di situ dia ingat nasihat yang ketiga, yaitu janganlah mengambil keputusan saat sedang emosional. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan dia berbaring di ruang tamu sampai pada pagi hari. Nah, ketika pagi hari istrinya kaget melihat suaminya sudah pulang. Dia peluk, kemudian mereka melepaskan rindu selama belasan tahun mereka tidak pernah berjumpa. Dan kemudian istri itu memanggil laki-laki yang masih berbaring di kamar. Andi, Andi, kemari. Rupanya Andi ini adalah seorang remaja. Badannya cukup bongsor, cukup tinggi, sehingga kalau dilihat sekilas itu seperti laki-laki dewasa. Dan istrinya memberikan penjelasan. Ketika kamu pergi ke kota untuk mencari kerja, sebenarnya saya itu sedang hamil 3 bulan. Nah, ini adalah anak yang tidak pernah kamu temui. Dia adalah Andi. Saya ambil nama itu dari nama tengah kamu, Sujatmiko Andi Nugroho. Ya, itu adalah nama ilustrasi saja. Kemudian di situ barulah laki-laki ini terhentak bahwa ketiga nasihat yang diberikan oleh pimpinannya itu sebenarnya telah banyak menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan juga ia dari mengambil keputusan yang salah. Dan kemudian ketika itu dia baru teringat masih ada sebuah roti besar. Ya, dia sudah makan roti pertama, dia sudah makan roti kedua di penginapan tadi malam, tersisa roti yang besar itu. Ketika mereka sobek roti itu, rupanya di dalam telah dibungkus sejumlah uang, yang rupanya itu adalah uang bonus dari pimpinannya yang sengaja disembunyikan di dalam roti tersebut. Nah, itulah faedah dari sebuah nasihat. Nasihat adalah selalu memberikan saran demi kebaikan si penerimanya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang merupakan sebuah tes sederhana untuk mengetahui apakah kamu seorang yang mudah menerima nasihat dari orang lain, ataukah kamu seorang yang keras kepala, yang sangat sulit untuk dinasehati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya, nanti kemudian saya akan memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, mari ikuti dan jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Tes yang saya akan berikan berupa 5 buah pertanyaan. Kamu hanya perlu memilih jawaban A, B, atau C. Dan 5 buah pertanyaan ini atau tes ini saya dapatkan dari seorang psikolog yang memang mendalami tentang psikologi anak, remaja, dan dewasa dari luar negeri yang bernama Johnny Kincher. Pertanyaan yang pertama, kamu sudah melakukan janji untuk ketemuan dengan teman-temanmu, yaitu hari Selasa jam 10 pagi. Nah, pada hari Seninnya tiba-tiba ada seorang temanmu berkata kepadamu bahwa janjian ketemuan itu bukan hari Selasa. Ketika kamu mendengar informasi dari temanmu tersebut, apakah yang kamu akan lakukan? A. Kamu menghubungi temanmu yang lain untuk menanyakan apakah pertemuan tetap diadakan hari Selasa jam 10 pagi. B.
kamu percaya begitu saja dengan informasi yang disampaikan oleh temanmu yang barusan, bahwa pertemuan bukan hari Selasa, jam 10 pagi. Atau C, yaitu kamu tidak melakukan menelpon temanmu, kamu juga tidak percaya kepada informasi temanmu yang mengatakan bukan hari Selasa, kamu tetap datang pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu Selasa jam 10 pagi. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu sering berbicara menggunakan istilah-istilah yang sedang populer atau sedang ngetren, seperti kamu menggunakan bahasa lu kok lebay banget, lu kok kepo banget, ya itu bahasa-bahasa seperti itu. Pilihannya, jawabannya A, kadang-kadang kamu menggunakan kata-kata itu. B, kamu sering menggunakan istilah-istilah itu. Atau C, kamu tidak pernah menggunakan istilah-istilah itu. Pertanyaan yang ketiga, kamu sedang hadir di dalam suatu pemilihan dengan cara melakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Ketika semua orang sudah menunjukkan suaranya dengan mengangkat tangan, hanya kamu yang belum mengangkat tangan. Pilihannya, apakah yang kamu akan lakukan? A, kamu tidak mengangkat tangan sama sekali. B, kamu mengangkat tangan kepada salah satu orang yang kamu pilih, sekalipun sebenarnya kamu sama sekali tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga atau yang C, kamu memberikan atau menunggu suaramu untuk kamu berikan kepada orang yang kamu benar-benar dukung. Pertanyaan yang keempat, kamu sedang menggunakan bahasa Inggris dan kamu mengucapkan sebuah perkataan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa cara kamu mengucapkannya salah. Apakah yang akan kamu lakukan? A, kamu akan mencari kamus untuk mengecek kebenarannya. B, kamu akan menggunakan perkataan yang sama seperti yang dikatakan orang tersebut. C, kamu tetap menggunakan istilah atau perkataan yang memang sudah kamu gunakan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Ketika kamu pergi, entah pergi sekolah, ke kampus, ke kantor, kamu membawa makananmu sendiri dan kamu membawa botol minummu sendiri. Dan kamu senang dengan tempat makananmu karena kamu bisa membawanya dalam satu tempat. Dan ketika kamu melihat orang lain menggunakan cara atau metode yang lain, yaitu mereka membawa makanannya dengan tas kertas atau tas kardus, dan kemudian mereka membawa minumannya di tempat yang lain dalam pemakaian satu kali pemakaian, dan kemudian mereka akan buang itu ke tempat sampah. Apakah yang akan kamu lakukan ketika orang-orang di sekitar kamu melakukan hal tersebut? A, kamu akan melakukan hal yang sama di hari yang berikutnya. B, kamu tidak akan membawa termos lagi atau botol minum kamu lagi. C, kamu tetap melakukan apa yang kamu lakukan seperti biasanya. Jadi sama sekali tidak terpengaruh. Bila kamu belum mensubscribe channel Agus Vianus, mari subscribe channel Agus Vianus, kemudian berikan like
dan kemudian aktifkan notifikasinya, lonceng notifikasinya, dan bila kamu mendapatkan kebaikan dari channel ini, dari video ini, kamu bisa share di media sosialmu. Terima kasih. Nah, sekarang coba kamu hitung. Berapakah jawaban dari huruf A? Berapakah jawaban dari huruf B? Berapakah jawaban dari huruf C? Setelah itu, inilah artinya. Bila kamu mendapatkan 3 atau lebih jawaban di huruf A, berarti kamu adalah orang yang agak mudah dinasehati. Jadi tidak sangat mudah dinasehati, cuman kamu masih ada mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Kedua, kalau kamu mendapatkan 3 atau lebih jawaban di huruf B, maka kamu adalah orang yang sangat mudah dinasehati. Ya, sangat mudah dinasehati. Sedangkan kalau kamu mendapatkan jawaban 3 atau lebih di huruf C, berarti kamu adalah orang yang melakukan seperti yang kamu kehendaki. Kamu tidak peduli dengan nasihat yang diberikan atau saran yang diberikan kepadamu. Nah, lantas bagaimana caranya untuk kita memperbaiki diri bila kamu adalah tergolong orang yang sukar menerima nasihat? Kalau memang kamu mendapati sebagai orang yang keras kepala dari hasil tes ini tidak mutlak, tapi ini bisa menjadi bayang-bayang sedikit dari apa yang ada di dalam diri kamu. Orang yang keras kepala dalam beberapa hal itu memang dibutuhkan. Misalkan bila dia seorang yang berpegang pada prinsip yang benar, dia harus berpegang pada prinsip yang benar. Dia tidak akan toleransi kepada prinsip yang benar itu. Tapi kalau keras kepala tidak mau dinasehati sekalipun kamu tahu apa yang kamu lakukan itu bertentangan, apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah pelanggaran atau kesalahan, maka kamu perlu mengubah diri kamu sendiri untuk belajar menerima nasihat dari orang lain. Nah, begitu juga ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu hal, kamu juga harus punya tekad, punya ketetapan hati untuk bisa mengejar sesuatu yang memang kamu ingin capai. Jangan juga mudah teralihkan karena diajak orang, karena diiming-imingi oleh janji-janji. Ya, tapi kamu harus punya determinasi, kamu perlu punya tekad untuk kamu mengerjakan sesuatu hal. Nah, sebagai orang juga untuk berhasil kita juga harus memiliki prinsip. Kita juga harus memiliki nilai-nilai yang kita pegang. Dan prinsip dan nilai-nilai itu harus selaras dengan ajaran-ajaran dari agama yang kamu ikuti, ya, agama yang kamu peluk. Selaras dengan moral, dengan kebenaran moral, selaras dengan hati nurani. Kalau kita adalah orang yang tertutup sama sekali dengan nasihat orang lain, itu juga kurang baik. Seringkali kita sebagai seorang anak, khususnya ketika kita di usia-usia remaja, kita sangat sebel sekali ketika orang tua kita seakan-akan cerewetnya bukan main untuk menasehati kita. Namun karena kamu ini masih remaja pada waktu itu atau hari ini kamu masih remaja, kamu mendengar video ini, kamu pengen menunjukkan jati dirimu. Nah, jangan jadikan nasihat orang tua itu sebagai musuh.
tapi jadikanlah nasihat orang tua itu sebagai bagian untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kamu, di dalam jati diri kamu. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada satu keluarga tinggal di peternakan, dan mereka memiliki seorang anak remaja. Anak remaja ini sudah diberitahukan, menjelang petang semua pintu kandang ayam itu harus ditutup dengan rapi, dengan kuat. Bila tidak, nanti ada musang yang akan masuk dan bisa memakan anak-anak ayam tersebut. Dan apa yang dinasehati oleh orang tuanya itu dia anggap angin lalu. Dia memang menutup, tapi dia tidak menutup dengan kuat. Kemudian besok paginya didapatilah bahwa ayam-ayam itu sudah mati menjadi santapan dari musang di malam hari. Kemudian ketika di hari berikutnya orang tuanya juga menasehati kalau membuka keran air untuk kolam ikan, jangan lupa dimatikan dengan rapat. Tapi anak ini karena dia merasa seperti diperintah-perintah, seperti disuruh-suruh ya, akhirnya dia melakukan semuanya dengan setengah hati. Akhirnya keran pun tidak tertutup dengan rapat, dan sepanjang malam airnya mengalir mengisi kolam sampai kolam luber, dan ikan-ikan itu pun pada keluar meloncat dari kolam dan banyak yang mati. Dan menimbulkan kerugian demi kerugian. Jadi nasihat dari orang tua sebenarnya adalah untuk melindungi diri kita sendiri dari melakukan kesalahan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Kenapa mereka bisa menasehati? Nasihat itu biasanya datang dari orang yang lebih tahu, orang yang lebih senior, orang yang lebih berpengalaman. Kenapa? Karena sebelum kamu ada di sana, orang itu sudah ada di sana. Orang itu sudah tahu apa yang akan terjadi, makanya dia memberikan nasihat untuk mengantisipasi agar kamu tidak melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, bersahabatlah dengan nasihat-nasihat yang cocok, dengan nasihat-nasihat yang baik di dalam kehidupan kamu. Jangan jadi orang yang terlalu tertutup, ya, sehingga berpegang kepada kebenaranmu sendiri, self-righteousmu sendiri. Tapi terbukalah bila ada nasihat-nasihat yang memang sesuai dengan dirimu. Saya berharap apa yang saya sampaikan di video kali ini itu akan membuka wawasan, itu akan menginspirasi untuk kita tidak menjadi orang yang keras kepala, tapi kita menjadi orang yang bisa menerima nasihat yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.